Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Aisyah Kunoras, NIM 20147001. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit melalui video ini mengenai materi dari makalah saya dengan judul Hukuman bagi pezina dalam pandangan Imam Mazhab. Di dalam makalah ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman bagi pezina menurut masing-masing mazhab, dan rumusan masalah yang kedua, apa saja perbedaan pandangan antara empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai hukuman bagi pezina, dan apa dasar hukum yang mendasari dari perbedaan tersebut. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu syarat-syarat penjatuhan hukuman bagi pezina menurut empat mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang lebih rasional dan fleksibel. Syarat utama penjatuhan hukuman adalah yang pertama yaitu adanya saksi atau pengakuan, yang dimana minimal saksi adalah 4 saksi laki-laki yang adil dan jelas menyaksikan perbuatan zina tersebut secara langsung. Jika tidak ada saksi, maka pengakuan atau ikrar dari pelaku dapat digunakan, tetapi harus diulang sampai 4 kali di hadapan hakim. Yang kedua, tidak ada keraguan atau syubhat, yang dimana yaitu hukumannya gugur jika terdapat keraguan, misalnya pelaku mengira pasangannya halal seperti dalam kasus pernikahan yang tidak sah. Dan yang ketiga yaitu kesadaran dan kebebasan pelaku harus dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa. Dan berikutnya mazhab Maliki. Pada persyaratan ini mazhab Maliki menekankan bukti yang kuat dengan syarat terdapat 4 syarat. Yang pertama yaitu pengakuan atau saksi, yang dimana terdiri sama seperti persyaratan pada Imam Hanafi tadi, yaitu 4 saksi, tetapi pengakuan pelaku yang lebih diutamakan jika disampaikan secara spontan di depan hakim dan harus tanpa unsur paksaan. Yang kedua, kejelasan bukti. Jika saksi tidak memenuhi kriteria adil, maka hukuman tidak boleh dijatuhkan. Yang ketiga, pengecualian untuk pernikahan yang tidak sah. Jika seorang berzina karena mengira hubungan itu halal, misalnya pernikahan fasid, maka hukumannya tidak berlaku. Dan yang keempat, dasar hukumnya dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang dimana pezina wanita dan pezina laki-laki didera masing-masing sebanyak 100 kali. Yang berikut mazhab Syafi'i. Yang paling ketat pembuktiannya dengan syarat terdiri dari 4. Yang pertama, 4 saksi yang adil dan jelas, yang harus melihat secara langsung kejadian zina tersebut. Jika salah satu saksi menarik kesaksiannya, maka hukumannya batal. Yang kedua, tidak menerima pengakuan di tempat tertutup. Pengakuan harus dilakukan di depan pengadilan, di depan hakim, dan tidak secara rahasia. Yang ketiga, tegas pada pezina muhsan. Bagi yang sudah menikah atau muhsan, hukumnya rajam. Dan yang keempat, dasar hukumnya ada di Quran Surah An-Nur ayat 13, yang artinya mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atas berita itu. Berikutnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki persyaratan yang mirip dengan Syafi'i, tetapi lebih ketat dalam persaksiannya. Terdapat 2, yaitu yang pertama 4 saksi atau pengakuan berkali-kali. Pengakuan harus diulang sebanyak 4 kali dan pelaku dipersilahkan untuk menariknya. Yang kedua, tidak ada taubat sebelum pembuktian. Jika pelaku bertaubat sebelum saksi bersaksi, maka hukumannya tidak dapat dibatalkan. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan pandangan antara imam mazhab dan dasar hukumnya.
yaitu yang pertama jenis hukuman bagi pezina. Pada mazhab Hanafi, dalam mazhab ini hukuman bagi pezina muhsan atau orang yang sudah menikah cenderung berupa cambuk, dan rajam jarang diterapkan. Pendekatan ini lebih mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, sehingga hukuman tidak selalu bersifat fisik. Dan bagi pezina ghairu muhsan, hukuman yang diterapkan adalah cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, pada mazhab Maliki, mazhab ini menetapkan hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam, sedangkan bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali. Namun pada mazhab Maliki memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial moral masyarakat dalam menjatuhkan hukuman, sehingga ada kemungkinan untuk tidak menerapkan hukuman yang berat jika situasinya tidak mendukung. Berikut mazhab Syafi'i. Mazhab ini yang diterapkan adalah rajam hingga sampai mati, sedangkan bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali. Penekanan pada kehadiran 4 saksi yang adil dan jelas menyaksikan perbuatan zina menjadi syarat yang paling utama, sehingga hukuman tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Yang berikutnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Hambali juga menetapkan hukuman rajam bagi pezina muhsan dan cambuk bagi pezina ghairu muhsan. Namun mereka juga mengakui bahwa pengakuan pelaku dapat diterima dalam beberapa kasus, meskipun tetap menekankan pentingnya kehadiran para saksi. Yang kedua, dasar hukum yang digunakan. Pada mazhab Hanafi menggunakan pendekatan rasional dan lebih mengedepankan prinsip keadilan, karena cenderung menginterpretasikan teks-teks hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Mazhab Maliki menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum. Mereka lebih terbuka terhadap interpretasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga hukuman dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Mazhab Syafi'i mengacu pada hadis-hadis yang jelas mengenai hukuman rajam dan cambuk, serta menekankan pentingnya kehadiran saksi. Pendekatan ini menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukuman bagi pelaku. Yang berikut, mazhab Hambali menggunakan dasar hukum yang utama sama seperti mazhab Syafi'i, tetapi lebih terbuka terhadap pengakuan pelaku sebagai bukti. Mereka juga mengedepankan prinsip keadilan dalam penerapan hukumannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi makalah saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.